Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan, yang kami hormati seluruh jamaah ngaji fikih rahimakumullah. Langsung saja kita ke kitab Kifayatul Akhyar karya Imam Taqiyuddin Al-Husni, halaman 415 di kitab saya. Ila hadrat Nabil Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwadihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram, wa khususan ila muallifi hadzal kitab al-Imam Asy-Syaikh Taqiyuddin Al-Husni nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun fi ahkamil mukhabarah. Fasal membahas tentang hukum mukhabarah. Apa itu mukhabarah? Sebetulnya mukhabarah saudaraan dengan musaqah. Kemarin kita sudah bahas musaqah. Terus juga muzara'ah. Ada kedekatan tetapi berbeda. Ada sedikit perbedaannya. Apa mukhabarah itu? Amalul amil fi ardil maliki bi ba'di ma yakhruju minha wal badru minal amil. Adalah si amil, pekerja atau orang yang menggarap lahan di dalam tanahnya si pemilik lahan atau si pemilik kebun, bahasa fikihnya malikul ard, pemilik lahan. Bi ba'di ma yakhruju minha wal badru minal amil. Dan dia mendapatkan upah dari sebagian hasil tanah tersebut. Wal badru minal amil, dan bibitnya itu disediakan oleh amil, penggarap kebun. Kalau kemarin kan musaqah kita bahas semuanya dari si penggarap, pemilik kebun. Nah ini sekarang kebalikannya, adalah semuanya dari si penggarap atau petani penggarap. Bahasa fikihnya amil, orang yang bekerja, yang menggarap kebun. Dan apa dalilnya? Dari hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar ala ma yakhruju minha min thamrin aw zar'in. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa dulu suka memberikan kebunnya baginda Rasulullah SAW kepada penduduk Khaybar. Untuk apa? Untuk nantinya dibagi hasil dari hasil lahan atau tanah Rasulullah tersebut, dari buahnya atau dari pohon-pohon yang ada di sekitar pohon buah, palawija kalau istilah kita. Jadi Rasulullah suka mempraktikkan itu. Dan itu adalah dalil bahwa dibolehkannya adalah mukhabarah. Itu adalah biasa kita praktikkan sebetulnya di beberapa daerah. Mungkin kalau di kota besar tidak begitu relate ya. Tapi di kota-kota kecil, banyak lahan pertanian, ini adalah hukum yang amat sangat membantu. Amat sangat membantu. Jadi menjadi jaring sosial.
Jadi orang yang punya aset banyak, punya tanah banyak, dia ketika tidak mampu untuk mengelolanya, dia bisa asetnya bekerja untuk dirinya lewat cara dibantu oleh petani penggarap. Nah, ini bedanya orang Indonesia dengan orang luar. Kalau orang Indonesia, orangnya bekerja keras, asetnya kadang diam-diam saja. Asetnya banyak sebetulnya, tapi nggak dioptimalkan. Tapi kalau orang Barat, kebalikannya, orangnya lebih santai, jadi mereka bekerja seminggu paling 5 hari, itu pun dari jam 9 sampai jam 4 sore. Tapi yang kerja keras adalah asetnya. Mereka terbiasa mengoptimalkan seluruh asetnya, apapun yang dia miliki, kalau bisa menghasilkan uang, dia peras asetnya. Kadang kita kebalikannya, orangnya kerja benar-benar dari pagi sampai pagi lagi, tapi banyak asetnya tidur, nggak diapa-apakan. Punya tanah dibiarkan saja, nggak dikelola dengan baik. Punya bangunan daripada disewakan, mendingan dikosongkan saja. Itu bedanya. Nah, Islam memiliki skema jaring sosial. Ada orang pemilik harta, ada orang yang butuh pekerjaan tapi tidak punya aset. Maka dipertemukanlah dengan skema yang namanya mukhabaroh. Nah, ini penting. Sebenarnya undang-undang negara kita juga mengadopsi nilai-nilai seperti ini. Ya. Tapi sekarang terkadang berbeda. Pada hakikatnya kan semua rakyat itu dilindungi oleh negara. Di undang-undang itu. Tapi sekarang faktanya orang rakyat miskin, anak terlantar, gelandangan itu dilindungi oleh trotoar, oleh gotong royong dan kitabisa.com. Sedangkan anak pejabat, menantu pejabat itu dilindungi oleh negara menjadi orang-orang hebat. Harusnya kan kebalikannya, orang-orang miskin yang dilindungi oleh negara, diasuh oleh negara. Kalau ada orang yang miskin. Sekarang yang diasuh oleh negara bukan orang miskin, anak-anak pejabat. Gitu. Saya agak takut ngomong kayak gini ya. Nanti bisa dihapus ya. Lanjutkan. Wa idza dafa'a ila rajulin ardhan liyazra'aha wa syarata lahu juz'an ma'luman min zar'iha lam yajuz. Ketika seseorang menyerahkan hartanya kepada seseorang lainnya, orang lain maksudnya, berupa tanah liyazra'aha untuk mengolah, menggarap lahan tersebut, wa syarata lahu juz'an ma'luman, lalu disyaratkan dalam penggarapan lahan tersebut ada hasil yang sudah ditentukan di awal, min zar'iha, dari hasil tanaman dari pengolahan kebun tersebut, lam yajuz, itu enggak boleh. Kalau dari awal sudah ditentukan hasilnya, misalnya saya pemilik lahan, Ustaz Tantan sebagai amil, saya sebagai malikul ardi, malik pemilik lahan, Ustaz Tantan sebagai amil penggarap lahan. Dari awal saya sudah menentukan nanti apapun kondisinya, apapun cuacanya, bagaimanapun hasilnya, saya harus dapat 1 ton. Saya nggak mau tahu. Kalau Ustaz Tantan mau menggarap ini, silahkan. Nggak mau, nggak apa-apa. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Kenapa? Sudah ditentukan hasil untuk saya, tapi belum pasti berapa yang akan dihasilkan dari penggarapan lahan tersebut. Padahal dalam menggarap lahan itu banyak ketidakpastiannya. Kadang sudah secara kasat mata itu sudah sangat bagus. Misalnya padi sudah sangat bagus, sudah bulirnya besar-besar, 3 hari lagi panen. 2 hari menjelang panen kena banjir, kerendam, busuk semuanya. Mungkin nggak? Mungkin. Jadi itu hebatnya petani, walaupun dalam ketidakpastian dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kata-kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri pesantren Tebu Ireng, beliau mengatakan petani adalah betul-betul penolong negeri. Nggak ada petani kita nggak bisa makan beras hari ini. Kan. Tapi kadang kalau urusan kesejahteraan petani yang paling ditinggalkan, nggak dipikirkan kesejahteraan petani. Nih. Bahkan udah dapat banyak murah masih ditawar kadang gitu ya. Tapi kalau ke mall dengan brand yang mahal, beli tas misalnya mereknya LV, itu nggak ada yang nawar, turun deh 10%, nggak ada. Tapi kadang ke petani-petani yang kecil, mereka menanam sepenuh hati, mereka berharap dengan tanaman ini bisa menyekolahkan anaknya, bisa memberi makan keluarganya. Kadang kita masih menawar. Gitu. Mungkin itu yang perlu kita pikirkan ya. Janganlah kalau yang sudah kecil, mereka tidak untuk beli aset banyak kok jualan itu, menanam itu. Mereka untuk survive saja, untuk bisa bertahan hidup saja. Hargai itu, jangan ditawar lagi. Nah, wa in iktarahu bidhahabin aw fiddatin aw syarata lahu ta'aman ma'luman fi dhimmatihi jaza. Kalau seandainya si malikul ardi, si pemilik harta, menyewa seseorang bidhahabin aw fiddatin dengan ongkos atau biaya dari emas atau perak, aw syarata lahu ta'aman ma'luman fi dhimmatihi, atau dia hanya mensyaratkan makanan yang sudah ditentukan dalam tanggungannya si pemilik harta tersebut, maka boleh. Jadi saya misalnya pemilik tanah, malikul ard. Lalu saya menyewa seseorang dengan upah berupa emas atau perak. Kalau sekarang uang lah. Sistem kita uang. Dengan uang sekian rupiah. Atau tidak dengan uang, tapi dengan makanan yang sudah disepakati. Oke, kamu garap lahan saya setiap hari, nanti makan pagi gudeg, makan siang nanti Pizza Hut, makan malam nanti mau apa aja, boleh. Nasi goreng atau apa. Ditentukan dari awal. Tidak berupa uang, berupa makanan. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Dengan upah yang pasti, yang jelas. Kok ditentukan yang skema yang pertama nggak boleh, terus skema yang kedua malah boleh? Apa bedanya? Bedanya adalah yang pertama, si malikul mal, pemilik harta, sudah menentukan hasilnya dari awal. Bagi hasilnya, jumlahnya, nominalnya, tonasenya. Padahal itu tidak pasti jumlah hasil panen itu. Sedangkan yang kedua itu adalah dia dengan skema gaji, dengan skema upah. Upah itu, kok upahnya pasti, padahal panennya belum pasti. Ya memang upah itu seperti itu, kemarin sudah kita bahas. Upah itu kan setiap bisnis itu untung belum pasti. Saya misalnya punya penerbitan buku. Buku itu ketika mau launching, itu tidak pasti akan terjual 10.000 eksemplar, itu nggak pasti. Tapi upah ilustrator, upah editor, upah proofreader, upah fotografer, videografer, upah penulis, itu sudah pasti. Dan itu boleh, itu dalam skema muamalah itu boleh, ijar. Okay. Lalu berikutnya rukun mukhabarah. Rukun itu apa? Sesuatu yang harus ada dalam skema mukhabarah atau dalam transaksi mukhabarah. Yang pertama adalah adanya pemilik lahan dan si penggarap lahan. Harus ada. Nanti penggarapnya boleh perorangan maupun kolektif. Itu boleh. Kalau dalam sistem kita hari ini, boleh nanti si pemilik lahannya orang atau subjek hukum lainnya. Misalnya PT, misalnya
saya nggak tahu yayasan itu subjek hukum bukan. PT lah yang jelas. PT itu kan milik bersama juga, tapi dia sudah menjadi subjek hukum, boleh. Gitu. Penggarapnya boleh 1 orang atau boleh 2 orang, tapi harus ada. Nggak boleh ada penggarapnya, tapi nggak ada pemilik tanahnya atau pemilik lahannya, nggak boleh. Lalu adanya benda yang dijadikan objek atau manfaat lahannya harus ada. Ada 2 orang tapi nggak ada lahannya, apa yang mau digarap? Cuman cerita ini tahu dari Monas sampai ke stasiun Palmerah, oh, itu tanah abang. Bukannya tanah dia, tapi nama daerahnya namanya Tanah Abang. Bukan bank dalam bahasa Indonesia, tapi namanya memang. Terus adanya modal, ada yang di capital modal. Lalu syarat rukun berikutnya adalah harus ada ketentuan bagi hasilnya. Dijelaskan dari awal, apakah setengah itu separoh-separoh, 50-50, apakah 1/3, 1/3 itu berarti 30 sekian persen untuk satu pihak, 60 sekian persen buat pihak satunya lagi. Atau 2/3, atau 1/4, atau 3/4. Itu harus ditentukan dari awal. Boleh nggak ditentukannya di akhir aja? Udahlah, koyo karo sapa wae, karo konco dewek, obrol-obrolannya nanti soal bagi hasil, setelah panen saja. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Berpotensi akan ada perseteruan. Biasanya manusia kalau hasilnya biasa saja, itu biasa saja. Tapi kalau hasilnya besar, kadang ada eman, perasaan sayang. Si pemilik harta merasa, oh sayang ya kalau misalnya saya kasihkan 2 ton untuk si penggarap. Karena 2 ton itu uangnya banyak hasilnya ternyata. Apalagi nanti hasilnya komoditasnya lagi naik. Itu kadang eman, manusia itu ada perasaan seperti itu. Tapi kalau di awal sudah ditentukan bagiannya bagi hasilnya, nggak akan ada perselisihan nanti di kemudian hari. Lalu yang terakhir rukunnya adalah ijab qabul. Gimana kalau nggak ada ijab qabul? Nggak boleh. Kalau nggak ada ijab qabul, takutnya nanti dia ijab qabul sendirian. Dia datang ke satu kebun, saya izin menggarap lahannya ya, terus dia jawab sendiri, iya nggak apa-apa. Boleh nggak? Nggak boleh. Harus ada yang menerima dan juga meminta. Atau meminta dan juga menerima. Itu rukun mukhabarah. Lalu syaratnya adalah seperti pada muamalah pada umumnya. Dia harus balik, dia harus sehat, berakal. Kalau nggak berakal nggak boleh. Orang yang dengan gangguan jiwa berakad mukhabarah boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Harus khawatir akan dizolimi salah satunya. Misalnya malikul malnya ternyata dia ODGJ. Takutnya nanti malah dikerjain. Atau kebalikannya, yang sering kebalikannya. Orang yang kekurangan itu diambil tenaganya, diperas betul-betul, dan dia nggak dapat apa-apa sampai meninggal. Itu banyak terjadi. Di beberapa daerah saya tahu, itu bahkan mungkin bahasanya perbudakan ya, perbudakan. Sebagian daerah itu masih terjadi. Ya dia tidak dikekang sih, tidak diikat, tidak dirantai. Tapi dia nggak punya akses apapun, nggak punya akses pendidikan, nggak punya akses kesehatan, nggak punya akses atas aset tersebut. Itu masih banyak. Perbudakan modern itu masih banyak. Lalu menentukan jenis tanaman yang ditanam oleh kedua belah pihak. Harus saling sepaham. Oh ini saya punya sawah, besok ditanami cabai saja, bareng-bareng setuju? Setuju. Sepakat? Sepakat. Tanam. Kalau nggak sepakat gimana? Nggak boleh. Nantinya akan ada perseteruan. Harus saling ridho. Makanya al-aslu, ada kaidah dalam usul fikih, al-aslu fil aqdi al-muta'aqidain. Al-aslu fil uqud ridon al-muta'aqidain. Asal dari sebuah akad
adalah ridho dari kedua belah pihak yang berakad tersebut. Jadi nggak boleh satu ridho, satu lagi dongkol, nggak boleh. Harus keduanya ridho. Lalu berikutnya, hasil panen harus jelas syaratnya. Bagiannya si malikul mal dan si amil juga harus jelas. Nggak boleh nggak jelas. Dan ini yang penting, syaratnya hasil panen adalah milik bersama. Bukan milik si malikul mal, bukan milik pemilik lahan. Bukan juga milik si amil atau petani penggarapnya saja, bukan. Hasil panen adalah milik bersama. Artinya keputusan untuk menjual harus disepakati bersama. Itu nggih. Nggak boleh si pemilik tanah itu langsung, oh ini panen, belum waktunya panen, dia langsung borongkan, udah jadi uang, langsung kasih uangnya ke si amil, ke si petani penggarap. Ini uang apa ini? Uang hasil panenan tanaman yang kamu tanam misalnya. Dia nggak tahu apa-apa, nggak tahu negosiasinya, nggak tahu harganya, tahu-tahu dapat uangnya. Nggak boleh. Karena hakikatnya itu adalah milik kedua belah pihak, bukan salah satunya. Terus juga jangka waktu akad itu harus jelas. Ditentukan berapa tahun kerjasamanya. 10 tahun misalnya. Ya sudah 10 tahun. Nanti setelah 10 tahun, kalau masih ridho dengan orang tersebut, membuat akad baru. Itu. Lalu dalam mukhabarah, beda dengan musyaqqah kemarin, adalah benih, alat pertanian, pengairan, dan pupuk itu ditanggung oleh si petani penggarap. Si pemilik lahan nyaris hanya modal tanah saja. Nah, itu bedanya. Kalau kemarin kan muaqqah itu adalah bibit, air, terus apa lagi, pupuk itu oleh si pemilik lahan. Ini kebalikannya. Ini oleh si petani penggarap. Terus juga pengairan dilakukan sesuai kesepakatan atau kebiasaan di daerah tersebut. Lalu selanjutnya, kalau ada yang meninggal, bagaimana? Salah satu dari yang berakad itu. Kalau ada yang meninggal, akad tersebut tidak otomatis batal. Akadnya tetap jalan. Nanti yang meninggal boleh digantikan oleh ahli warisnya. Lalu ahli waris boleh menentukan mau melanjutkan akad atau memberhentikan akad. Itu setelah diputuskan oleh ahli waris. Tapi tidak otomatis meninggal si penggarap lahan lalu begitu saja di stop akadnya, enggak. Kan dia punya ahli waris. Sebagai subjek hukum dia punya penerus warisnya, melanjutkan subjek hukumnya, gitu kan, gitu dalam hukum. Dalam muamalah seperti itu. Begitu juga utang. Utang kan ketika meninggal, misalnya kita punya utang, terus meninggal dunia, itu enggak hilang begitu saja utangnya. Itu diwariskan. Ahli waris harus melunasi utang si orang tuanya. Lalu kapan akad ini berakhir? Tentu saja pertama adalah batas akhir akad. Di awal ditentukan berapa tahun akadnya, berapa lama akadnya, itu batas akhirnya. Yang kedua adalah meninggal salah satu pihak dan diputuskan oleh ahli warisnya untuk dihentikan. Yang ketiga karena uzur. Uzur itu ada dua. Uzur lahannya atau uzur dari pihak si penggarap lahannya. Kalau uzur lahannya misalnya sedang berakad, lalu tiba-tiba si pemilik lahan itu terpaksa harus menjual lahannya. Karena terlilit utang misalnya, oh saya harus menjual, dia jual lahannya. Terus bagaimana? Ya nanti haknya si penggarap diberi. Oh ini lagi nanam sesuatu dan ini dijual di tengah jalan.
maka si pemilik lahan wajib memberikan hak si pemilik penggarap lahan. Atau uzur berikutnya ada si penggarap lahan sudah tidak mampu, sakit, sudah tua misalnya, sudah nggak bisa mencangkul lagi, itu bisa berakhir. Oke. Lalu larangan dalam mukhabarah adalah yang pertama membagi dari awal lahan tersebut menjadi 2 bagian atau 3 bagian atau 4 bagian. Misalnya ada lahan 1 hektar, sisi utara ini nanti hasilnya untuk si amil, si penggarap. Nanti sisi selatan ini untuk si malikul mal atau si pemilik lahan. Dari awal sudah seperti itu. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena dalam lahan kadang satu titik itu suburnya beda dengan titik yang lainnya. Timur dan barat kadang beda. Kadang satu lahan yang satu terpapar matahari lebih banyak, satu lagi sedikit, itu kan kadang beda kualitas pohonnya. Nggak boleh dibagi seperti itu. Pokoknya semua lahan jadi satu, nanti hasilnya baru dibagi 2. Yang berikutnya adalah bagi hasil harus menguntungkan kedua belah pihak. Nggak boleh si pemilik lahan rugikan atau si penggarap lahan itu dirugikan. Mungkin itu tentang mukhabarah. Dan sebetulnya kalau kita tarik dalam skema tanaman itu sangat relate dengan masyarakat. Kalau kita ke daerah yang di Temanggung misalnya, Wonosobo itu kan, Magelang, biasa skema seperti ini dikerjakan, dilakukan. Dan kalau kita biasa menyewakan lahan seperti ini, harus jangan menzalimi si petani. Terkadang di masyarakat itu si pemilik lahan menzalimi si penggarap lahan. Dia menentukan bagi hasilnya semaunya, kadang untungnya diambil sendiri, si penggarap lahan seolah-olah tidak berjasa apa-apa. Enggak. Islam pengennya ada kesetaraan. Yang kaya menyejahterakan yang miskin. Yang miskin merasa tertolong oleh si kaya dengan skema ini. Pada akhirnya ada yang namanya umat berdaya. Umat semuanya berjaya. Kita ingin menjadi kuntum khaira umat. Kita ingin menjadi umat terbaik dengan cara berdikari secara ekonomi. Itu kadang nggak dipahami. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ini adalah pemantik dari saya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wallahu yarhamuna birahmatin tammah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.